Halo, selamat datang di video pembelajaran Building Learning Commitment. Setelah menyaksikan video ini, Anda diharapkan mampu melakukan pencairan suasana kelas dan membuat komitmen kelas. Selamat belajar! Iya, halo Pak. Farah, minggu depan kamu ikut pelatihan X di Balai Pelatihan Kesehatan ya? Surat tugas dan lain-lainnya bagaimana, Pak? Oh, tenang aja. Saya tadi sudah bilang Pak Supri kok untuk menyiapkan surat tugas dan kebutuhan kamu lainnya untuk mengikuti pelatihan itu. Baik, terima kasih Pak. Nanti saya koordinasi dengan Pak Supri. Tidak enak juga ya ikut pelatihan di tempat yang jauh tapi tidak ada temannya. Rasanya kurang semangat. Andai saja Rini bisa ikut juga. Pasti seru. Kira-kira siapa saja ya yang datang? Siapa tahu ada yang ku kenal. Wah, banyak juga ya yang ikut pelatihan ini. Pesertanya tidak ada yang ku kenal. Dan juga berasal dari daerah yang berbeda-beda. Dan jauh-jauh pula. Semoga saja aku bisa beradaptasi dengan mereka. Baik teman-teman, sudah jam 12, kita istirahat terlebih dahulu. Hai, kenalin nama aku Farhan dari Jakarta. Aku Farah dari Surabaya. Kamu tadi mengerti apa yang diajarkan oleh Bu Anis? Lumayan paham, mudah kok tentang perkenalan. Aku tadi nggak merhatiin, bisa tolong jelasin sedikit nggak? Jadi, perkenalan itu ya saling mengenal satu sama lain. Seperti yang tadi kita lakukan itu, peserta pelatihan kan berasal dari lingkungan dan latar belakang berbeda. Pasti agak canggung untuk berperilaku maupun mengemukakan ide-idenya. Karena tidak setiap orang dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Oh, gitu. Cara berkenalan kalau nggak salah ada 2 jenis ya? Iya betul, ada cara berkenalannya dengan sendiri-sendiri atau bergantian melalui permainan kereta api. Lalu ada juga dengan berkenalan secara berkelompok. Perkenalan memang sepenting itu ya? Sangat penting, karena dengan saling mengenal satu sama lain, peserta akan merasa lebih dekat dan mudah berkomunikasi. Benar juga ya. Oke, aku udah mengerti. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Mau makan siang bareng nggak? Iya, boleh. Oh iya, tadi Bu Anis juga menjelaskan tentang pencairan suasana kelas ya. Aku lupa yang bagian 3 fase itu. Memangnya kamu ingat kenapa pencairan suasana kelas itu diperlukan? Ingat dong, pencairan suasana kelas itu dilakukan atas dasar teori belajar yang mengatakan bahwa proses belajar akan terjadi dengan baik jika kondisi psikologis para pelajar dalam keadaan tidak tertekan. Pencairan suasana artinya dalam kondisi hubungan cair antara anggota kelompoknya sendiri maupun dengan para pelatihnya. Dengan kata lain, proses belajar akan terjadi pada mereka dalam kondisi yang siap, tidak tertekan, dan hubungan cair untuk menjalani proses pembelajaran. Wah, iya betul. Aku kira kamu cuma mau deketin aku doang. Oh, enggak dong. Aku beneran gak merhatiin tadi. Oke, kalau gitu tak jelasin. Jadi, 3 fase yang kamu maksud itu merupakan proses perubahan kelompok yang dinamakan Force Field Theory dari Kurt Lewin. Fase pertamanya adalah tahap pencairan, unfreezing. Tahap kedua adalah tahap berubah, changing. Dan tahap ketiga adalah tahap pembekuan kembali, refreezing. Ketiga fase itu ada rinciannya lagi kan ya? Iya, tahap pencairan itu ada kebutuhan untuk berubah, upaya mengubah keseimbangan atau kemapanan. Timbul motivasi yang kuat untuk berubah dan perlu ada rangsangan. Lalu, pada tahap berubah ada mendiagnosa masalah, mengeksplorasi alternatif penyelesaiannya, menetapkan tujuan berubah, dan menyepakati rancangan kegiatan.
Lalu ada gerakan beranjak dari status quo menuju suatu tahapan baru. Terakhir, pada tahap pembekuan kembali, ada dicapai perilaku berubah, mekanisme umpan balik yang membangun, serta perbaikan dan penguatan. Jadi tujuan utamanya dari pencairan suasana ini apa, Far? Tujuan utamanya adalah untuk mencairkan suasana. Dengan suasana yang cair akan membuat suasana dan pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga terjadi peningkatan interaksi, merangsang pemikiran kreatif, menantang asumsi dasar, mengilustrasikan konsep baru, memperkenalkan material spesifik atau pemanasan, membentuk kelompok, menyegarkan kelompok yang mengantuk terutama setelah makan siang, dan tentunya bersenang-senang. Berarti pencairan suasana dapat dilakukan dengan games ya? Iya betul, tingkatan games atau permainan ini sebaiknya dimulai dari tingkat individu, kemudian dilanjutkan permainan yang melibatkan kelompok, dan yang terakhir permainan yang melibatkan seluruh peserta sebagai satu kesatuan kelas. Oh gitu, ya paham. Yaudah yuk balik ke kelas. Baik, sekarang saatnya kalian menuliskan harapan dan kekhawatiran kalian di forum diskusi atau di form yang disediakan. Harapan apa ya Bu maksudnya? Harapan itu kehendak atau keinginan untuk memperoleh atau mencapai sesuatu. Nah, harapan dalam pelatihan berarti keinginan untuk memperoleh atau mencapai tujuan yang diinginkan sebagai hasil proses pembelajaran. Kalau kekhawatiran itu hal yang ditakuti dan tidak ingin terjadi, sehingga kita akan berusaha menjauhi hal-hal yang dapat membuat kekhawatiran itu terjadi. Kenapa kita harus menuliskan harapan kita, Bu? Harapan akan menimbulkan tantangan atau dorongan untuk mencapainya, dan bukan sesuatu yang diucapkan secara asal-asalan. Dengan demikian, dinamika pembelajaran akan terus terpelihara sampai akhir proses. Ibu bilang bukan suatu yang asal-asalan, berarti ada caranya dong, Bu. Jadi, dalam menentukan harapan harus realistis dan rasional, sehingga kemungkinan untuk mencapainya besar. Harapan harus sesuai dengan situasi dan kondisi pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dan kekhawatiran, kita mengetahui apa yang teman-teman inginkan dan khawatirkan selama proses pembelajaran. Baik teman-teman, silahkan tuliskan harapan dan kekhawatiran teman-teman dalam forum diskusi atau di form yang disediakan. Sudah menuliskan harapannya teman-teman? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu teman-teman silahkan membentuk pengurus kelas. Kenapa kita harus membentuk pengurus kelas, Bu? Pengurus kelas dibuat agar kelas berjalan dengan lancar dan mengakomodasi semua kebutuhan peserta. Pengurus kelas yang akan mengkoordinasikan kegiatan dengan penyelenggara pelatihan atau panitia dan tutor. Oke, jadi komitmen belajar adalah keterpanggilan seseorang atau kelompok atau kelas untuk berupaya dengan penuh kesungguhan mengaktualisasikan apa yang menjadi tujuan pelatihan atau pembelajaran. Keadaan ini sangat menguntungkan dalam mencapai keberhasilan individu atau kelompok atau kelas, karena dalam diri setiap orang memiliki komitmen tersebut. Akan terjadi niat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik kepada individu lain, kelompok, dan kelas secara keseluruhan. Dengan terbangunnya BLC, juga akan mendukung terwujudnya saling percaya, saling kerjasama, saling membantu, saling memberi dan menerima, sehingga tercipta suasana atau lingkungan pembelajaran yang kondusif. Baik teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau dalam pelatihan jarak jauh itu kan online dan tidak ada kelas ya, Bu. Itu bagaimana komitmen belajarnya? Pertanyaan yang sangat bagus, Farah. Pelatihan jarak jauh sudah mulai menjadi kebutuhan saat ini. Untuk komitmen belajarnya sebetulnya tidak jauh berbeda, seperti berpakaian sopan dan rapi saat mengikuti pembelajaran, baik untuk pembelajaran tatap muka maupun tatap maya. Saat pembelajaran tatap maya,
kondisi kamera atau webcam dalam keadaan menyala atau on cam, mengikuti dan mengumpulkan tugas tepat waktu, memberikan komentar atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kesiapan dan motivasi diri saat belajar mandiri. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Paham, Bu. Oke, kalau begitu silahkan ketua kelas untuk memaparkan komitmen kelas kalian.